Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ikram Barman dalam video mata kuliah Public Speaking. Halo teman-teman semuanya, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya membuat video atau selama saya berbicara di depan video ini ada kata-kata yang sedikit menyinggung perasaan teman-teman, atau ada kata-kata yang kurang baik didengar oleh teman-teman semua. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya ya, karena minggu lalu sudah saya bahas yaitu mengenai profesi. Nah, untuk saat ini saya akan membahas yaitu bagaimana syarat-syarat menjadi public speaking gitu, teman-teman. Jadi untuk menjadi seorang public speaking itu ada beberapa syarat yang harus kita miliki, teman-teman. Karena jikalau kita tidak mempunyai ini, maka akan berkurang eksistensi kita sebagai seorang public speaking, teman-teman. Baik, yang pertama itu untuk syarat yang pertama menjadi seorang public speaking yaitu penguasaan materi, teman-teman. Mengapa dengan penguasaan materi ini itu menjadi syarat yang penting? Karena pembicara itu harus memahami topik yang disampaikan secara mendalam. Jadi menjadi seorang public speaking bukan hanya bisa pandai berbicara, tapi harus bisa yang namanya menguasai materinya, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini teman-teman menjadi syarat utama dalam public speaking. Jadi rasa gugup atau rasa minder dan lain-lain itu normal. Nah, tapi semua itu dapat menjadi sebuah kebaikan jikalau kita bisa mengontrolnya. Nah, dengan cara mengontrolnya dengan baik ini, dengan kita mengontrolnya secara baik, nah, maka kepercayaan diri kita akan menjadi meningkat, teman-teman. Dan tingkat kepercayaan diri ini dapat membuat kita dalam melaksanakan kegiatan public speaking ini menjadi lebih baik gitu. Nah, lalu ada yang namanya kemampuan mengelola audiens gitu. Syarat selanjutnya itu ada mengelola audiens, kemampuan mengelola audiens. Kenapa? Karena tidak selamanya audiens itu merasa fokus. Pasti audiens itu akan yang namanya merasakan mungkin jenuh, bosen dan lain-lain. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol audiens itu ya dengan cara kita harus mampu mengelola audiens, teman-teman. Jadi bagaimana kita memasukkan yang namanya humor gitu, bagaimana kita menyesuaikan gaya bicara kita gitu. Terus bagaimana agar penonton ini tetap fokus kepada kita, kepada kita dalam berbicara, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir, syarat yang terakhir menurut saya yaitu adalah latihan yang konsisten, teman-teman. Karena tidak ada yang namanya kemudahan jikalau tidak ada yang namanya latihan. Adanya kemudahan itu karena kita sering berlatih. Nah, dari latihan yang konsisten ini, maka kita akan menjadi seorang public speaking atau public speaker yang baik, teman-teman. Nah, adapun cara-cara latihan yang konsisten itu biasanya ya seperti ini, seperti saya merekam diri sendiri ya, seperti ini.
Terus ada juga berbicara di depan cermin. Biasanya ada beberapa orang yang melakukan hal seperti itu. Dan yang paling sering kita lakukan yaitu adalah aktif di dalam kelompok atau aktif dalam berdiskusi di kelas, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi eh, syarat public speaking itu yang telah saya sebutkan itu ya harus kita bisa jalankan, teman-teman. Jadi semua syarat yang ada ini berkaitan gitu. Jika diterapkan secara bersama, maka public speaking atau pembicaraan yang kita lakukan di depan audien itu akan menjadi lebih baik, teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.